Saudara Heri ya? Boleh, Saudara Heri. Dari Kisaran. Namo budaya. Ya. Namo budaya. Kisaran ini paling rajin bertanya juga nih kalau acara-acara ini. Ini Bante, dari sejarah atau kisah Buddha sebelumnya sampai dengan Buddha Gautama atau mungkin Buddha selanjutnya itu kan yang dilihat kan tidak tertulis ada Buddha yang lahir di zaman teknologi seperti saat ini. Untuk teknologi itu kan dibutuhkan orang jenius. Pertanyaan saya, apakah memang Buddha tidak akan pernah terlahir di mana masih ada orang-orang jenius di muka bumi atau dunia gitu? Kemudian yang kedua, gini Bante, kalau dulu orang meditasi itu salah satunya kan untuk mencapai abinya, kesaktian. Kalau sekarang kan zaman teknologi itu ya, mata dewa itu kan tidak dibutuhkan bagi sebagian orang karena mereka pikir itu bisa dapat informasi dari teknologi. Telinga dewa ada handphone, mau jalan lewat air nggak usah sulit, ada rakit. Mau bisa terbang nggak usah, ada uang bisa naik pesawat. Jadi yang apinya itu sebagian orang itu udah tidak begitu penting. Tapi sayangnya merosot meditasinya. Gimana nih cara menyemangati kembali? Terima kasih Bante. Iya, jadi ini kita pertanyaannya ini jadi open topic atau bagaimana nih maunya coba moderator ini. Ini kan tanyanya jadi belum tentu sesuai dengan topik kita. Ini mau saya jawab atau tidak atau bagaimana? Mungkin sekilas Bante bisa ini dari Kisaran nih. Tentang. Jadi begini, di dalam Dharma itu sumber-sumber Dharma sudah disampaikan bahwa kelahiran seorang Buddha itu syaratnya salah satunya ajaran Buddha yang sebelumnya sudah lenyap total. Jadi bukan masalah ada jenius atau tidak ada jenius, ini tidak penting itu. Tapi yang penting adalah pelajaran Buddha sebelumnya itu sudah lenyap atau belum. Karena Buddha itu selalu mengajarkan yang sama, yaitu 4 kesunyataan mulia. Sehingga zaman sekarang sudah 3.000 tahun sejak zaman Buddha Gautama lahir. Lalu ini zaman teknologi luar biasa. Seperti yang tema kita hari ini. Apakah perlu ada Buddha lahir? Tidak perlu. Karena hari ini kita kumpul juga karena membahas ajaran Buddha Gautama itu. Masih ada. Dan yang saya jelaskan tadi, walaupun 3.000 tahun, toh tetap masih bisa digunakan. Karena kita nggak ngurus kemajuan itu. Kemajuan zaman itu netral. Penemuan HP, penemuan apa saja itu netral. Tetapi yang paling penting sikap mental kita. Ada nggak ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin itu? Kalau ada, ayo kendalikan. Kalau sekarang kita sudah bisa mengendalikan diri, ayo lanjutkan. Ayo latih terus kesadaran setiap saat itu. Jadi, belum diperlukan adanya Buddha baru. Ya, jadi tidak ada. Nanti sampai akhirnya ajaran Buddha Gautama ini pun akan lenyap. Nah, kemudian disampaikan di dalam Dhamma, pada waktu itu nanti akan muncul Buddha yang berikutnya, yang disebut Buddha Maitreya. Dan ketika Buddha Maitreya lahir, sudah mengajarkan Dharma, sudah banyak yang mencapai kesucian, dan itu zamannya juga sudah lama sekali, barulah bumi ini akan kiamat. Sehingga kalau di zaman sekarang ada orang mengatakan bumi akan kiamat, di dalam Dharma dikatakan masih lama sekali, karena ajaran Buddha Gautama masih ada, sampai nanti Buddha Maitreya lahir, ketika ajaran Buddha Gautama sudah habis, dan Buddha Maitreya lahir, itu pun waktunya masih lama sekali mengajarkan Dharma, sama yaitu isinya 4 kesunyataan mulia, baru nanti kiamat. Ya. Ini pertanyaan pertama. Jadi tidak diperlukan kelahiran Buddha baru walaupun kemajuan zaman sudah sedemikian canggihnya. Bahkan nanti sampai manusia bisa tinggal di planet Mars misalnya,
selama pelajaran agama Buddha ini di bumi masih ada, yang bisa terbawa sampai nanti manusia-manusia yang tinggal di Mars dari planet bumi ini, itu pun belum perlu ada kelahiran Buddha baru. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang kesaktian. Dari berbagai jenis kesaktian itu, sebetulnya yang paling penting adalah kesaktian mengatasi kekotoran batin, sehingga tidak ada lagi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Itu kesaktian yang paling luar biasa. Bukan terbang, bukan jalan di atas air, bukan bisa menembus tembok, tetapi sebetulnya adalah bisa mengatasi kekotoran batin, yaitu ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Nah, sehingga di zaman hari ini sebetulnya tidak ada alasan untuk malas bermeditasi dan sebagainya. Malas mengendalikan pikiran, mengembangkan kesadaran dan sebagainya, itu berarti tanggung jawabnya pribadi. Karena ketika orang sudah menyadari bahwa yang penting adalah mengendalikan pikiran dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, maka saat ini juga kita harus selalu sadar. Saat ini saya sedang apa? Sedang berbicara, saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang berpikir, saat ini saya sedang nyetir kendaraan, saat ini saya sedang diam, saat ini saya sedang membaca buku, dan sebagainya. Selalu sadar setiap saat, itulah yang kita latih untuk melenyapkan, minimal mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Jadi, mereka yang tidak suka mengembangkan kesadaran, yaitu berarti kelahiran kembalinya masih cukup panjang. Mereka yang rajin mengembangkan kesadaran, berarti mereka yang lebih cepat menyelesaikan lingkaran kelahiran kembali. Karena di dalam Dharma ini, semuanya adalah pilihan. Ibaratnya Anda menggunakan sistem kredit kalau Anda misalnya mau membeli sepeda motor, kendaraan, dan sebagainya, Anda mau kredit. Kalau Anda rajin membayar kreditnya, ya cepat lunas. Kalau Anda menunda-nunda, yang harusnya tiap bulan ditunda jadi 1,5 bulan dan sebagainya, ya lambat lunasnya. Siapa yang bikin lambat? Ya yang nyicil itu tadi. Siapa yang bikin cepat? Ya yang nyicil. Siapa yang bikin cepat kita menyelesaikan kelahiran kembali? Ya usaha kita sendiri. Siapa yang memperlambat kita untuk lahir kembali supaya berhenti? Ya diri kita sendiri. Jadi semua diri kita tidak bisa nyalahkan siapapun juga. Termasuk tadi main gadget sampai 8 jam, 10 jam sehari, siapa yang salah? Ya dirinya sendiri. Jangan mengatakan, aduh lah ini bagus-bagus ini, komennya teman-teman ini, aduh luar biasa. Ya salahnya sendiri, dia tidak bisa mengendalikan ketamaannya. Kemudian, aduh saya stres, kenapa ini? Komentarnya kok jelek-jelek ini, waduh, kan kebenciannya muncul. Ya kalau tadi ketamaan, banyak sekali yang komen positif, senang. Yang satu lagi, aduh kebencian ini, aku kok kritik begini padahal aku sudah usaha maksimal, aduh sampai nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Ketamaan, kebencian itu, siapa yang buat? Ya dirinya sendiri juga. Tapi begitu menganggap media sosial, kamu memuji, kalau memang itu prestasiku, ya biarin saja. Kamu mencela, kalau memang aku ya sejelek itu, yang ngapain juga saya berpikir. Kalau memang saya dipuji sebagus itu, ya saya pertahankan kebagusan saya. Kalau saya dijelekkan, karena memang saya jelek, ya saya perbaiki prestasi saya, supaya di masa depan saya tidak dijelekkan lagi. Kan hanya seperti itu, jadi pikiran kita tetap dingin, ketamaan, kebencian, kegelapan batin, bisa kita kelola dengan lebih baik dan kita kurangi semaksimal mungkin. Begitu, mudah-mudahan 2 pertanyaan bisa terjawab.